Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa tarakal ma'asi wal fujur. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak DKM Masjid Darussalam di perumahan Jati Jadar Estate, terutama Blok D. Sama-sama kita hormati Ustadz Haji Sultan, Ustadz Haji Mutawiyah Sultan selaku pembina Majelis Taklim Darussalam, para penasehat Majelis Taklim Darussalam, ada Ibu Haji Agus, Ibu Haji Alimardi, para penasehat yang lain, Ibu Haji Firman, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Darussalam, Ibu Diana, serta pengurusnya, yang sama-sama kita hormati Pak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Yang tercinta, kita banggakan anak-anakku semuanya, para ustazah, ibu hajjah, calon hajjah, bil khusus ibu pengatur acara, dan nih ahli IT kita, fotografer naik pangkat. Kemarin jamaah biasa, sekarang fotografer. Mana-mana mau latihan. Bu Haja Emma Sukamto, semoga seluruhnya yang ada di dalam majelis mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama, paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya zat yang maha kaya, Allah satu-satunya zat yang maha kuasa, Allah satu-satunya zat yang maha memberikan apapun segalanya untuk kita. Asal mau minta mah pasti dikasih Allah. Maka atas izin Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sama-sama kita meringankan langkah kaki memenuhi undangan Majelis Taklim Darussalam dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga acara ini bisa memberikan makna tersendiri, kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kelak fil yaumil kiamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para ibu, terkhusus jamaah Majelis Taklim Darussalam yang terus memberikan sedekahnya untuk anak-anak kita. Tentunya momen tahun baru secara simbolik kita selalu lakukan, baik berupa pawai ataupun syukur nikmat, yang mana dengan doa-doa ataupun membaca sholawat secara simbolik, formalitas sudah kita lakukan. Tapi yang terpenting bagi kita semua, ketika kita menghadapi tahun baru Islam, tahun baru Islam lagi, tahun baru Islam lagi, memang secara kuantitatif usia kita bertambah. Yang tadinya 50 jadi 51, yang tadinya 60 jadi 61. Tapi sejatinya bukan usia kita bertambah. Yang terpenting setiap kita menemukan momen tahun baru, jarak tubuh langkah kaki kita semakin dekat dengan yang namanya alam kubur. Jangankan setiap ketemu tahun baru, nak, ibu, hari Senin kita tidur malam, besoknya hari Selasa, jarak antara kita dengan kubur anggaplah 10 meter. Besok kita ketemu Selasa malam, tidur lagi, hari Rabu kita bangun, ini kubur, ini kita maju yang tadinya 10 meter. Misalnya anggap setiap kelipatan setengah meter menjadi setengah meter, 9,5 meter. Besok ketemu Kamis, terbangun lagi sehat,
jarak ke kubur kita menjadi 9 meter. Setiap hari kelipatannya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tapi Allah punya kemauan sendiri. Rahasia kematian tidak ada yang mengetahuinya. Allah cuma memerintahkan pada kita, ayyukum aksanu amalah. Siapa nih di antara kita yang paling eksis, yang paling gercep, yang paling sigap diajak berbuat baik, itulah yang akan mengalami usia yang barokah. Sehingga tanpa kita sadari, walaupun sejatinya dekat dengan kubur, tapi ternyata usia kita semakin bertambah, semakin banyak berikan manfaat, sehingga tanpa kita sadari semakin sehat, baik batin ataupun lahiriah kita semua lewat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Muharram yang kata Allah dalam surat At-Taubah 36 barangkali tadi sudah dibaca. Ya, tadi baca surat itu enggak? Baca. Ya. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai bilangan-bilangan bulan dalam hitungan 1 tahun isna asyar 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Maka pada hari itu Allah sudah menentukan ketetapannya menciptakan langit dan bumi min arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan untuk perang. 4 bulan itu Zulqa'dah, persiapan berangkat haji. Kenapa dalam perang zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mau haji, sahabat mau haji, dikepung oleh kafir Quraisy supaya tidak bisa pergi haji, diajak supaya perang karena orang kafir Quraisy tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang diharamkan, dimuliakan, tidak boleh perang. Zulhijjah, bulan haji pun apalagi waktunya haji, dilarang untuk perang, haram perang, dimuliakan oleh Allah. Yang dua yaitu Muharram, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Jadi dalam Al-Quran yang tertulis minha arba'atun hurum, minha itu rujuknya dari 12 bulan tadi, arba'atun ada 4 hurum. Allah haramkan bulan 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat Rajab. Ini sekarang momen Muharram. Hal-hal apa yang harus kita lakukan kalau menemui bulan Muharram? Tentunya yang harus kita tonjolkan pertama adalah meningkatkan kualitas rasa syukur kepada Allah. Ibu, anak-anak, ibu yang belakang semua, kekuatan syukur itu Allah sudah buktikan dalam ayat Al-Quran. Kalau kita mau mengamalkannya, maka tidak pernah kita mengalami jalan buntu, kehidupan sempit, kehidupan ruwet, yang mana kalau kita punya konsep sifat syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu geruntung, aku kurangi nikmat. Kalau kamu bersyukur, aku akan berikan banyak nikmat. Kalau tidak bersyukur, aku akan kurangin, tidak aku kasih nikmat. Maka diwajibkan di bulan ini banyak bersyukur. Kalau bersyukur bahasa kita itu apa? Kalau bahasa kita asyukru huwa as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bita'ah. Itu bahasa kita. Kalau bahasa kita apa Bu syukur? Syukur itu sedikit ngomelnya, sedikit gerutunya, sedikit monyong-monyong mulutnya, itu bersyukur. Di bersyukur itu banyak senyumnya, banyak cerianya, banyak ajarnya, banyak semangatnya. Itu namanya bersyukur. Makanya coba aja ibu kalau di rumah, pagi hari gas habis senyum, sabun habis senyum, beras habis senyum, dompet tipis senyum, agak punya duit senyum. Emang sejatinya kalau bahasa kita harus begitu, sejatinya. Karena kata Allah itu gini, manusia, nih bahasa Allah, manusia, kamu itu kagak usah perlu mikir-mikir tentang duit, gak usah perlu minta rezeki, itu urusanku, urusan kamu wa'budu, urusan kamu warkaku, urusan
urusan kamu wasjudu. Jadi urusan kamu itu rukuk, sujud, menyembah. Urusan rezeki, urusanku. Nah, jadi bersyukur. Bersyukur bahasa kita 3. As-sana, memuji-muji nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, wa mahabbatuhu, mencintai nikmat itu dari Allah. Yang ketiga, wal amalu bitta'ah, orang bersyukur menjadikan anggota tubuh ini digunakan untuk ketaatan yang semakin tambah banyak. Itu bersyukur. Rasulullah bersabda, man kana yaumihi khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa rabihun, dia untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari ini tukar 2, besok tukar 2, tambahin wiritan. Besok lagi tetap bukannya 2, tambahin baca Quran. Besok lagi ada penambahan, itu namanya rabihun. Wa man kana yaumi misla amsihi, barang siapa yang kehidupan hari ini sama dengan kemarin, fahuwa makbun, yaitu rugi, tidak ada nilai keuntungan. Wa man kana yaumihi syarran min amsihi, fahuwa mal'un, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, mal'un, maka dia adalah dilaknat oleh Allah alias bangkrut. Konsep itu. Maka kata Rasulullah, manusia yang paling bagus itu yang paling bagaimana? Yang paling bagus adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Maka anak-anak, baik ibu guru, ibu-ibu semua, kesempatan kita diberikan oleh Allah panjang umur. 1 Muharram ini sudah bikin urutan-urutan jadwal ngaji rutin untuk penambahan diri sendiri. Kalau ngaji rutin berjamaah kan nggak baca pun dapat pahala. Tadi ibu-ibu sama anak-anak datang pagi, ada yang tepat, ada yang sedang, ada yang terlambat. Kalau sudah berjamaah, anak-anak nggak baca, ibu-ibu nggak baca, duduk di perkumpulan udah dapat pahala. Nggak baca, udah nggak baca, pikiran bikin utang, dapat pahala. Datang, paling terakhir lemes. Kata Bu, dimakan kuenya. Makasih. Kata temannya, lu agak nafsu bisa. Iya, ini nanti cicilan motor jam 2 orangnya datang. Lagi cicilan motor. Tapi Budi ngaji dapat pahala seperti orang yang baca Al-Quran tadi bersama-sama. Itu enaknya jamaah. Tapi di rumah tidak bisa. Karena kita jarang kan, saya yakin ibu-ibu jarang punya momen kumpul sama anaknya, baca Yasin bareng, baca Waqiah bareng. Saya yakin jarang. Nggak ada. Artinya kalau ada itu tidak mayoritas. Yang ada kumpul sama anak di mall makan. Yang ada kumpul sama anak-anak yaitu di tempat perbelanjaan. Yang ada sama anak-anak kumpul di tempat apa namanya, bioskop itu. X1 itu apa? Tuan-tuan, itu kumpul sama anaknya. Yuk nonton bioskop dah. Jarang, makanya kita tahun baru bikin aurat. Apa aurat? Tertipan, urutan. Aurat itu artinya urut-urutan. Urut-urutan, Pak, aku akan nambahin mulai tahun baru nih, mulai nanti duhur, aku tambahin wiritan. Biasanya cuma subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 3. Tambahin la haula wala quwata, cepet. Tambahin hasbunallah wa ni'mal wakil, cepet. Berat Bu, jangankan cepet. La ilaha illallah la syarikalah. Itu 3 yang baik 10. Loh, baru 1 loh, ini mulut itu berat kalau kata saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu, itu berat. Subhanallah 33 kalau nggak pakai tasbih, ke diskon terus. Ke diskon itu ya nggak sadari kayaknya udah pas. Subhanallah. Dan kalau pakai tangan kan ini 3 kali 5 kali 15, 2 kali balik tambahin jempol. Ya kan begitu. Tapi kalau kita nggak ada tasbih, baru dari jempol ke kelingking udah selesai, belum balik lagi. Tuh, setan cara memperdaya. Setan itu masya Allah tuh, makanya pakai tasbih. Masa tasbih goceng nggak bisa beli, gamis 1 juta bisa beli. Beli tasbih yang banyak, taruh bisa jeda ini, taruh ini. Kadang tasbih 1 aja rebutan. Ya, tuh, 1 bersyukur. Yang kedua, momen Muharram, sahabat Nabi itu sering
melantunkan sebuah doa kalau masuk satu Muharram. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jadi sahabat Nabi itu berdoanya begini setiap memasuki tahun baru Islam. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami war ridho minar rahmani wa jawazi minas syaitoni. Ada berapa itu? 6 poin. Habis Allahumma adkhilhu alaina. Allahumma ya Allah, adkhilhu masukkan saya alaina ke dalam tahun ini, di sekarang tahun baru. Masukkan ke awal tahun ini dalam keadaan pertama bil amni, dalam keadaan aman. Aman kesehatannya, aman duitnya, aman rumahnya, aman kontrakannya, aman persawahannya, aman semua harta yang Allah titipkan pada kita semua. Minta kepada Allah aman bil amni. Yang kedua, bil imani. Masuk tahun baru ini supaya saya selalu diberikan oleh Allah keimanan yang kuat. Minta sama Allah, karena doa itu senjatanya orang-orang beriman. Yang ketiga, wassalamati. Minta keselamatan dari mulai tahun baru ini sampai nanti ketemu tahun berikutnya 1446 Hijriah, 1 tahun kemudian. Wal islami. Minta kepada Allah masuk tahun ini Islamnya selalu dijaga, melaksanakan semua syarat Islam digampangkan oleh Allah karena kita berdoa. Yang kelima, wabir ridho anir rahmani. Minta ridhonya Allah, zat yang mempunyai kasih sayang. Yang keenam, wajawazi minasyaitoni. Mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari gangguan syaitan yang dilaknat oleh Allah. Itu doanya para sahabat. Ibu berdoa akan diijabah oleh Allah asal yakin. Dalam berdoa kepada Allah tidak boleh ragu. Karena kalau ragu, keimanan kita tidak sempurna. Jadi berdoa kepada Allah, yakin dikabul, yakin dikabul, yakin dikabul. Untuk menimbulkan yakin itu, berdoa harus diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Karena kata Allah, kalau kamu berdoa diulang-ulang, aku makin resep. Tapi kalau kamu minta sama manusia diulang-ulang, manusianya tidak akan senang sama kita semua. Maka jalurnya minta kepada Allah, berdoanya yakin dan diulang-ulang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahun baru Islam apa yang kita lakukan? Hijrah. Berhijrah. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Berhijrah dari kemalasan menuju ke angkasan. Berhijrah dari tidak sering baca Quran menjadi sering baca Quran. Jadi hijrah ini manhajaro al-muhajiru manhajaro sayiat. Al-muhajiru, adapun orang-orang yang berhijrah adalah manhajaro sayiati, orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Jadi stop maksiat. Maksiat saya dan ibu bukan mencuri. Maksiat saya dan ibu bukan berzina. Maksiat saya dan ibu bukan meninggalkan sholat. Tapi ingat, maksiat terbesar saya dan ibu sebagai kaum Hawa adalah kadang membicarakan kekurangan orang lain. Itu maksiat. Makanya caranya supaya tidak ngomongin orang, kalau ada orang ngajak ngomong ibu yang hal negatif, ibu bilang, saya tidak tahu. Bu, udah dengar belum? Dia utangnya banyak, saya nggak tahu. Bu, udah belum dengar belum? Dia kan katanya selingkuh, saya nggak tahu. Masa situ nggak tahu kan itu dekat rumahnya? Kagak tahu. Masa kagak tahu sih orang setiap hari makan bakso berdua? Kagak tahu. Dan jawabannya kagak tahu aja aman. Bu, kadang yang nanya desek bu, desek. Nah, katanya kalau lu ngasih tahu, gua kasih 1 juta ya gua mau bu. Ketiga hijrah. Yang keempat, disunatkan pada bulan Muharram ini berpuasa Tasu'a dan Asyura. Jadi kalau Muharram itu ada istilah puasa Tasu'a. Tasu'a itu hari ke-9 di bulan Muharram. Asyura itu hari ke-10. Kenapa ada puasa Tasu'a dan Asyura? Rasulullah masih hidup. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sahabatnya protes. Rasul, kan tanggal 10 Muharram itu
adalah tanggal yang diagungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Masa kita ngikutin? Ya udah deh, kalau tahun berikutnya saya ada kesempatan panjang umur, tambahin 1 hari. Jangan cuma puasa Asyura hari ke-10, tambahin sehari lagi sebelumnya, puasa Tasu'a hari ke-9. Nah, Rasulullah bilang begitu. Ternyata tahun berikutnya Rasulullah tidak sempat puasa Tasu'a karena Rasulullah wafat. Maka disunnahkan. Jadi tidak diwajibkan sunnah. Ibu-ibu yang masih punya utang puasa Ramadan, niatnya bukan puasa Tasu'a, bukan puasa Asyura, puasa bayar utang untuk kemarin. Yang keempat itu. Yang kelima terakhir, bahwa di bulan Muharram ini perbanyak sedekah. Sedekah itu kata Rasulullah, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwil umr. Kata Rasulullah, sedekah bisa menolak musibah dan bala, dan sedekah yang ikhlas bisa memanjangkan umur. Al-Kisah, anak-anak kenal dengan Nabi Ibrahim, nak? Kenal? Kenal ya? Kenalan di mana? Di medsos. Berteman di Facebook sama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu ayahnya siapa, nak? Ayahnya siapa? Nabi Ibrahim bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Ismail. Oh, Nabi Adam ya apa yang zaman anak kecil, nggak salah. Anak kecil loh. Kalau yang zaman Haji Firman itu saya ketawain. Tuh ya. Pada zaman Nabi Ibrahim, nah, Nabi Ibrahim bercengkrama dengan muridnya. Dulu zaman Rasulullah itu kalau nyebut murid itu nggak murid, sahabat. Murid pun dipanggil sahabat. Nggak ada murid, sahabat. Maka ketika bercengkrama, si murid ini sahabatnya Ibrahim lapor, ngomong sama gurunya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, izin besok pagi saya mau melaksanakan akad nikah. Kata Nabi Ibrahim, iya, saya ikut senang kamu dapat jodoh. Semoga acara pernikahan kamu lancar. Pulang dia. Setelah pulang datang yang kedua, malaikat Israel. Tahu nak malaikat Israel tugasnya apa? Ngasih rezeki apa ngasih duit? Malaikat Israel tugasnya apa, nak? Cabut nyawa. Datang malaikat Israel ke Ibrahim. Ibrahim, tadi teh siapa yang ngobrol sama kamu? Sahabatku sekaligus muridku. Ngomong apaan? Kata Israel. Pamit. Besok teh katanya mau nikah. Kata malaikat Israel, Ibrahim, saya dapat amanah dari Allah, suruh ngasih tahu ke kamu bahwa pemuda yang datang ke kamu itu besok jatahnya deadline mati. Besok pagi mati. Ibrahim bingung. Ya elah, besok malah mau nikah. Israel kok ngomong begitu? Langsung Israel pulang, nak, pamit. Pamit. Ibrahim merenung, ya Allah, apa saya kasih tahu ya? Kasihan amat ya, apa saya kasih tahu? Tapi kalau saya kasih tahu, saya melanggar aturan-aturan di dalam agama Islam bahwa kematian itu adalah hak prerogatif Allah. Kematian itu mutlak miliknya Allah. Ya udah deh, ya Ibrahim diam aja deh, pasrah terserah Allah. Besok paginya Nabi Ibrahim mendengar anak itu melaksanakan nikah. Sampai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai 70 tahun Nabi Ibrahim melihat si anak muda itu gak mati. Kata Ibrahim, malaikat Israel bohongin gua. Candain gua, katanya anak ini mati pas hari nikahnya. Ini sudah 70 tahun masih berkeliaran di permukaan bumi. Maka Ibrahim minta sama Allah supaya dipertemukan Israel. Pertemukan Israel, sini, lo bohongin gua ya. Kamu bilang pada saat itu bahwa anak itu mau kamu cabut nyawanya. Sekarang udah 70 tahun, udah punya anak, udah punya cucu, masih hidup. Kata Israel, waktu malam hari Allah manggil saya. Ini loh, Israel nama pemuda itu, besok sabut nyawanya, besok sabut. Kemudian pagi hari Allah memerintahkan lagi ke saya, Israel, tunda, jangan cabut. Emang kenapa? Tadi habis sholat subuh pisan, si anak itu bersedekah kepada 7 anak yatim. Masing-masing anak yatim dikasih 1 dinar, sehingga 7 dinar. 1 dinar itu nak mata uang emas. Kalau mata uang di bawahnya dinar namanya dirham. Ya, kan ada lagu dirham itu ada ya. Nah itu, 1 dinarnya itu setara dengan 4,4 gram emas. 4,44 gram emas. Yang suka beli emas, 1 gramnya berapa Bu Erna? Baji? 1 juta. Nah, kalau 4,4 gram berarti 1 juta berapa itu?
dikali 7 dinar, berarti anggap aja 4 juta kali 7, sedekah 30 juta. Itu pemuda kepada 7 anak yatim. Maka kata Allah, Ijroil, dengan sebab pemuda ini sedekah dengan ikhlas, maka aku telah mengatakan bahwa siapa yang sedekah ikhlas karena Allah, aku panjangkan usianya. Maka dipanjangkan usia pemuda itu sebanyak 70 tahun karena sudah bersedekah dengan 7 dinar kepada anak yatim. Ini kekuatan sedekah. Ya, ittaqun nar walau bisikin tamrin. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Artinya sedekah sepotong kurma itu pun akan bisa memadamkan api neraka. Walam tajidu, jika kamu tidak bisa bersedekah dengan sepotong kurma, maka sedekah yang paling baik apa? Wa bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Jadi sedekah di bulan Muharram ini, punya uang pakai uang, punya tenaga pakai tenaga, punya ilmu pakai ilmu. Tidak punya itu semua, bi kalimatin thayyibah, dengan ngomong yang baik. Ini mulut kita. Makanya mulut kita itu, Bu, kalau mau ngomong mikir dulu. Kalau tidak bisa ngomong baik, uskut, diam. Nggak usah komen-komen apapun. Apalagi usia kita itu bukan usia yang punya energi yang sangat luas, banyak. Kita itu istilah baterai, bukan baterai alkalin lagi. Kalaupun alkalin, alkalinnya udah soak. Krek gitu ya. Jadi itulah kekuatan dari sedekah. Jadi kepada ibu semua, juga anak-anakku, ayo momen Muharram ini terus kita jadikan pemicu untuk selalu banyak tafakur, mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Karena nanti yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan di negeri akhirat adalah orang-orang yang selalu menggunakan usianya untuk taat kepada Allah, dibingkai dengan akhlak yang bagus. Untuk ibu-ibu yang saat ini mengantar putra-putrinya, ingat rezeki dari Allah, bukan dari Bu Diana, bukan dari Bu Haji Firman, bukan dari Bu Haji Sultan, bukan dari ibu-ibu semua. Rezeki datangnya dari Allah. Ibu asalkan orang tuanya rajin sujud, rajin rukuk, rajin sholat, katakan kepada Allah, ya Allah, ini anak titipan darimu. Saya yakin anak ini adalah engkau jatah rezekinya masing-masing. Ibu taat, anaknya taat, bergelimangan datang sendiri ke ibu rezeki dari Allah untuk bisa mensukseskan anak-anak ibu. Anak-anak yang disekolahkan nggak boleh lea-lea. Iqra, iqra. Kata Bapak B.J. Habibie almarhum, Bapak B.J. Habibie adalah satu-satunya orang Indonesia yang bisa membuat pesawat. Jadi kata Bapak B.J. Habibie, baca sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali. Kata Bapak B.J. Habibie, masa iya kalau kamu baca sampai 10 kali, nggak mungkin Allah nggak ngasih ilmu pada kamu. Kamu kalau baca pelajaran diulangnya 1 kali apa 10 kali? Ayo, berapa kali? Nah ya, dibaca. Nggak ngerti baca lagi, nggak ngerti baca lagi, nggak ngerti baca lagi. Kalau sampai 10 kali pasti Allah kasih pelajaran, gitu ya nak. Jadi kepada ibu semua, semoga pengajian Darussalam terus berkembang. Amin. Dengan perkembangan yang sangat baik dan positif. Amin. Serta memberikan manfaat. Mari kita baca Fatihah untuk Ananda Arfa Prayogaswara, putra Ibu Eva yang sedang diopname di ruang HTU Rumah Sakit Bunda Infeksi